Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Hukum Islam HKD ingin menampilkan hasil diskusi kami dengan judul Orientalisme Hukum Islam di Indonesia Masa Hindia Belanda. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama. Orientalisme dalam kajian hukum Islam di Indonesia. Orientalisme adalah pendekatan atau sudut pandang yang dikembangkan oleh para peneliti barat terhadap dunia timur, terutama Timur Tengah dan Asia. Dalam konteks kajian hukum Islam di Indonesia, pengaruh orientalisme dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang mana yang pertama yaitu orientalisme dapat mempengaruhi cara pandang dan interpretasi terhadap hukum Islam di Indonesia. Orientalisme cenderung memiliki hukum Islam sebagai sesuatu yang eksotis, kaku, dan tidak dapat beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya lokal. Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang sempit tentang hukum Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu orientalisme dapat mempengaruhi penelitian dan pengajaran tentang hukum Islam di Indonesia. Banyak penelitian dan buku yang ditulis oleh orientalis barat cenderung menggambarkan hukum Islam di Indonesia sebagai sesuatu yang terbelakang, tidak modern, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat mengakibatkan kontribusi dan adaptasi lokal dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu orientalisme dapat mempengaruhi hubungan antara peneliti barat dan komunitas muslim di Indonesia. Orientalisme seringkali menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan antara penelitian barat karena peneliti barat dianggap memiliki agenda politik atau budaya tertentu dalam mempelajari hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, materi kedua, pemikiran, karya, dan pengaruh Snok Hugronje dalam hukum Islam. Pemikiran Snok Hugronje dalam hukum Islam. Jadi ada 3 poin. Yang pertama itu adalah ibadah dan ritual keagamaan. Snok Hugronje itu mengkritik kebijakan Belanda yang selalu menghalang-halangi ibadah dan ritual umat Islam. Menurut Snok, sepanjang tidak mengganggu kegiatan politik, maka pemerintah kolonial semestinya tidak dapat memberikan kekuasaan atau keleluasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dalam kasus haji misalnya, Snok menolak kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk melarang umat Islam pergi melaksanakan haji. Menurutnya, yang perlu dilakukan itu adalah mencatat orang-orang yang pergi melaksanakan haji dan melarang mereka untuk tinggal lebih lama di sana. Hal ini berdasarkan fakta bahwa pergi haji pada zaman itu sering dimanfaatkan sebagai ajang untuk menyebarkan paham kemerdekaan dan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia yang dikembangkan oleh gerakan pan-islamisme yang saat itu sangat-sangat berpengaruh. Yang kedua yaitu di dalam bidang sosial kemasyarakatan. Snok memandang bahwa upaya untuk mengurangi militansi dan fanatisme keagamaan orang-orang Islam adalah dengan mengembangkan adat sebagai instrumen rivalitas dengan hukum Islam. Pemerintah kolonial Belanda harus memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dan membantu menggerakkan rakyat agar tetap berpegang pada adat tersebut. Konsep untuk membendung dan mematikan pertumbuhan pengaruh hukum Islam adalah dengan teori resepti. Snok berupaya agar hukum Islam menyesuaikan dengan adat istiadat dan kenyataan politik yang menguasai kehidupan pemeluknya. Islam jangan sampai mengalahkan adat istiadat. Hukum Islam akan dilegitimasi serta diakui eksistensi dan kekuatan hukumnya jika sudah diadopsi menjadi hukum adat. Proses ini membenturkan hukum Islam dan adat yang pada tingkat tertentu menjadikan hukum Islam sebagai hukum. Jadi yang ketiga itu adalah di dalam bidang politik. Bagi Snok Hugronje sendiri, Islam politik adalah suatu yang sangat sangat dihindari.
dibatasi, bahkan harus dilarang. Jadi pada masa ini agama Islam atau orang-orang Islam itu sangat-sangat dilarang sekali untuk memasuki dunia politik. Karena apa? Karena pembicaraan terhadap aktivitas politik hanya akan melahirkan fanatisme keagamaan yang sangat membahayakan kekuasaan kolonialisme. Snook yakin bahwa umat Islam akan berbahaya bagi pemerintah kolonial jika kebebasan dan kemerdekaan yang mereka beragama itu diganggu. Oleh karenanya, pemerintah harus memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggerakkan rakyat agar terus mendekati sistem nilai dan kebudayaan yang diajarkan Belanda. Jika urusan ubudiyah dan muamalah sudah diatur, maka yang perlu diawasi adalah hubungan umat Islam dengan dunia luar. Snook berhasil meredam kekhawatiran Belanda terhadap pengaruh Islam di tingkat internasional dengan penjelasan-penjelasan yang logik. Ia berpendapat bahwa tidak ada institusi kependetaan dalam Islam. Apa yang disebut pejabat-pejabat Belanda sebagai pastor, paus yang ada di Indonesia tidak lebih dari anggota suatu hierarki keagamaan dan bukan sebagai pelaksanaan perintah dari khilafah Konstantinopel. B. Karya Snook Nugroho dalam hukum Islam. Yang pertama, The Acers atau orang-orang Aceh, terdiri dari 2 jilid. Untuk edisi terjemahan bahasa Indonesia oleh Eng Singaribuan dan kawan-kawan pada tahun 1985. Kedua, Hetmeka Senres pada tahun 1880. Edisi bahasa Indonesianya Perayaan Makkah, terjemahan Supardi tahun 1980. Ketiga, De Betekenis van den Islam voor Zuidenburgers in Oost-Indie atau arti Islam bagi penganutnya di Hindia Timur tahun 1883. Keempat, Amtelijke Artizen van Snook Nugroho pada tahun 1889 sampai 1936 yang berisi kumpulan aneka saran kepegawaiannya. 5. Mekka, terdiri dari 2 jilid. Untuk jilid pertama, di Stad Undi Reheren atau kota dan peraturan penguasanya. Jilid kedua, Aus dem Heutigen Leben atau dari kehidupan dewasa ini. 6. Arabi en Oost Indie Rede Beach de Anverdien van hen Hogler Arsam an de Rijks Universiteit de Leiden atau negeri Arab dan Hindia Timur, pidato pada penerimaan jabatan guru besar pada Universitas di Leiden tahun 1907. 7. Nederland en de Islam atau negeri Belanda dan Islam tahun 1915. 8. Het Geoland en Zuidenbewoners atau tanah Gayo dan penduduknya tahun 1903. 9. College over Indie atau College tentang Hindia tahun 1928. Tentang pengaruh Snook Nugroho dalam hukum Islam. Snook Nugroho memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam studi tentang hukum Islam. Ia menggambarkan hukum Islam sebagai sistem yang sangat kompleks dan beragam, yang terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Pemikiran dan penelitian Snook Nugroho telah mempengaruhi banyak penelitian dan akademisi dalam memahami hukum Islam, terutama dalam konteks Indonesia. Namun, penting untuk diingat dan dicatat bahwa pandangan Snook Nugroho juga kontroversial. Beberapa kritikus menganggap bahwa ia memiliki orientalisme dalam pendekatan terhadap Islam, terutama dalam konteks kolonialisme Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan sudut pandang yang beragam dalam memahami karya dan pengaruh Snook Nugroho dalam hukum Islam. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.